Bukan nih. Nah, ini dia. Ini maru ya. Apa nih, Bli? Hah? Apa nih? Bonsai nih? Ini akar wahong dulunya. Oh, ini yang beli bilang waktu ini. Ya. Saya tahu sukaannya beliau nih. Kayak gini dah teman-teman. Ya, yang alur hidupnya agak jelas tuh nih, dan saya suka. Suka kehidupan pohon yang ekstrim lah. Nah, di sini kan dia ada kayak perasan, tekuan gitu dia. Ya, bisa dikupas saja. Oke, siap. Oke, Sobat Bonsai, mulai lagi bersama kita. Saya Adam Liarik di channel Bonsai Bali Nusa. Dan tentunya kita akan menikmati pohon-pohon yang beliau garap ya. Dan apa namanya dan sedikit mengupas bagaimana alur perjalanan pada saat beliau menggarap pohon ini. Oke, jadi kita lanjut saja di sini untuk pertanyaannya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Oke, Bli, jadi pohon ini pohon wahong ya. Pohon wahong ini akarnya apa emang batangnya ini? Ini memang akarnya dulu saya ambil dari alam sih. Ambil dari alam. Terus beli sisa batang dengan sancang atau okulasi ya. Oke, teman-teman, jadi teman-teman bisa simak pohonnya secara detail ya di video. Jadi ini bawahannya ini adalah pohon wahong yang diambil dari alam. Nah, karena di Uluwatu ini atau di Pecatu ini memang banyak sekali ada pohon-pohon wahong yang bergelantungan di pinggir pantai. Jadi Bliarik mengambilnya satu. Kebetulan dia menemukan karakter batang yang sangat istimewa sekali, dan alurnya pun juga cukup rumit ya. Jadi beliau ambil itu dan beliau mengokulasinya di sini dengan dengan sancang. Jadi Bli, untuk mengokulasi itu kurang lebih butuh waktu berapa lama, Bli? Biar dia bisa menyambung jadi satu. Enggak lama, cuma Nggak lama. 2 minggu. 2 minggu ya. Apalagi kalau akar lebih cepat ya ketimbang batang itu wahong asli. Oh, gitu. Apa yang membuat kalau akar itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan batangnya? Karena dia langsung dekat sama jalur nutrisi terdepan. Oh, ya. Karena jalur kehidupannya cepat ya, Bli ya. Lebih dekat ya. Jadi kalau diputar teman-teman pohonnya seperti ini. Nah, jadi ini konsepnya bunjin, Bli. Bunjin. Bunjin. Jadi konsepnya bunjin teman-teman. Dari sudut pandangnya ini ya, Bli ya. Dari sini bisa, Di sini bisa. Ini memang tak Ya. tak sedikit double kan ini. Ini dah yang saya suka, teman-teman. Jadi dia memiliki 2 wajah. Yang satu untuk mencari nama, yang satu Mencari sensasi. yang satunya untuk mencari sensasi. Oke, jadi ini pohon yang dengan dua wajah ya. Jadi kita lihat dari manapun nggak bosan gitu loh. Artinya alur hidupnya ada meskipun agak sedikit susah. Emang kelebihannya gitu dia kalau pohon gerakan seperti ini. Jadi ini sudah tahapan mana nih, Bli? Kalau ini sih sudah di tahap perantingan ya. Tinggal merapat-rapatkan saja nanti. Tinggal perantingan jahit ya. Untuk percabangannya teman-teman udah udah bagus nih, udah mendapatkan proporsinya lah. Jadi bisa dikatakan balance lah. Jadi pohon ini kondisinya sangat subur dan tentunya mendapatkan nutrisi yang bagus di medianya. Ini baru tak reporting kemarin. Baru reporting. Kisaran 2 minggu lah. 2 minggu kemarin. Jadi saya kecolongan waktu nih. Kalau pas reporting dapat kita videoin kan bagus ya. Aduh. Ini prosesnya udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun. 6 tahun dari okulasi. Emang gitu dia lama kalau gerakannya ekstrim. Ya. Gak lama deh. Begitulah teman-teman. Jadi setiap perkembangan pohon itu sangat berbeda sekali ya. Kalau yang tadi itu cuman satu tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, kalau ini 6 tahun. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, jadi tinggi pohonnya pun juga ini
beda ya. Kurang ada berapa 60 cm ada nih, Bli? kurang lebih apa 60 cm ya dari bibir potnya. Oke. Oke, Bli. Jadi untuk perawatan pohon wahong sama sancang itu ada perbedaannya nggak, Bli? Apa sama aja? sama untuk perawatan, cuman dia kalau wahong sudah jadi wajang itu lebih bandel. Lebih bandel ya. Oke teman-teman, jadi wahong itu kalau sudah disambung sambung sancang itu namanya berubah jadi wacang, Wajang. wahong sancang. Jadi beliau sengaja nih membawa pohon mengeluarkan pohon ini karena beliau tahu saya suka dengan pohon-pohon yang seperti ini. Simpel ya, tapi Simpel. unik. Simpel, unik, tapi pengerjaannya tetap susah. Contohnya ini aja pun digarap selama 6 tahun ya, dengan waktu yang cukup lama ya bagi saya, 6 tahun. Ini pernah mengalami sakit nggak, Bli? Pernah sekali gara-gara kena insek ya. Sampai tumbuh jamur hitam itu kan. Terus itu penanganannya kayak gimana? Performa tarikannya udah kendor ya, udah tak kira sampai ke dalam batang tuh nyusup jamurnya itu, untung belum gitu. Untung belum ya, kalau udah masuk bahaya. Nah, kita ulang lagi. Ulang lagi dan ulang terus. Jadi kalau bermain bonsai itu usahakan hindarilah pengulangan ya, Bli ya. Karena di bermain bonsai itu kita bertarung dengan waktu soalnya. Ya, Jadi kalau kita selalu melakukan pengulangan nanti bonsainya nggak jadi-jadi. Ya alangkah baiknya kalau teman-teman mau bermain bonsai, jadi alangkah baiknya kalian mengoleksi banyak pohon meskipun satu jenis. Yang penting kalian punya banyak untuk proses pembelajarannya dia. Jadi kalau misalkan cuman punya satu pohon itu agak susah. Jadi nanti pohonnya dipotong terus. kita kurang bisa jadinya. berkembang jadinya. Ya, rusak jadinya. Dan kita pun akan mentok di sana aja. Bli ini di sini punya banyak pohon sancang, santigi, wacang, wahong, serut. Jadi saya pun belajar sama beliau juga di sini. Dia senang lihat aja. Kalau saya lagi bosan di rumah pasti dah ke sini lihat pohon, ngecas. Baru dah pohon yang di rumah dah hajar lagi. Refresh lah. Oke, ini udah ada yang nawar, Bli? Belum. Siapa tahu dia nanti. Kalau udah diajukin pertanyaan seperti itu udah ada. Nanti kalau udah waktunya baru Baru dilempar dia. tak pasarin. Ini masih kurang banyak. Perlengkapan di atasnya masih belum mungkin. Ya, kalau berhubung Belum maksimal. Bli bilang ini masih kurang, dari segi mananya nih kurang, Bu? Kalau menurut Bli ini, Perapatan ranting. perapatan ranting ya. Jadi kalau kita membuat sebuah bahan bonsai itu kalau belum mencapai tingkat kematangan di ranting itu belum puas tuh. Belum puas lah kita lihatnya. Ya, Karena- bukannya sih puas gimana kan Ya. gitu. Kayak ada Belum yang belum pas lah ya. tercapai lah Ya, gitu. belum, masih ada yang kurang lah ya. Jadi teman-teman pun juga bisa lihat di sini masih banyak celah-celah yang Kosong. kosong, yang belum rapat. Jadi dimensinya belum kelihatan dan tajuk-tajuknya pun juga belum kelihatan nanti seperti apa. Masih Tapi jarang. masih jarang ya. Tapi teman-teman sudah bisa lihat nanti pohonnya seperti apa jadinya ya. Ya adalah sedikit bayangan. Ya. Yang penting ini kerangka dari tajuk-tajuknya itu udah diarahkan, nanti tinggal kita menunggu perapatannya saja. Nah contoh kan seperti di sini kan kosong ya. Ya. Nanti kita isi di sini kalau ada tumbuh dia Ya. gitu. Kalau nggak ada tumbuh ya apa boleh buat. Tempel lagi. Yang kita olah aja yang Ya. di sini. Jadi seperti itu teman-teman.
pohon bonsai. Enaknya kalau gerakan pohon kayak gini tuh meskipun sedikit kita mempunyai percabangan itu, tapi masih bisa kita maksimalkan lah kalau bisa dibilang. Dia simpel saja, Simpel ya dia, nggak terlalu banyak. nggak terlalu banyak yang harus kita kerjakan ya dia. Tapi tetap intinya tetap sama, itu dia harus memiliki mahkota, dia juga harus ngefan dalam arti ya mengkerucut lah, ada sistem balancingnya juga. Kalau di perakaran itu ya alangkah baiknya kalau bisa kita setting perakarannya, kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat, karena kehidupan alur pohon ini pun juga agak rumit ya. Jadi pohon bonsai itu tidak harus semuanya akarnya melingkar. Karena di alam pun juga tidak semua pohon akarnya melingkar ya dia. Contohnya juga seperti pohon ini, dia alur hidupnya tidak jelas dan dijelaskan oleh jahil. Kalau Ya meskipun kondisinya seperti ini kan, Iya. tapi kita masih bisa mengolah di atasnya. menjadi yang lebih baik lah. Ketimbang dia terbengkalai. Nah, ketimbang terbengkalai nggak diurus, lebih baik kan dipermak agar terlihat lebih bagus. Ya dibikin indah lah, seindah-indahnya lah gitu. Nah di sini saya lihat ada sebuah tunas yang mungkin udah pernah hidup di sini beli. Kenapa nggak dipakai? Itu kemarin cuman buat akar ini aja. Oh, Yang untuk 3 ini. untuk mompa aja, biar ini bisa lebih besar ya. Biar ada tunjangan lah sedikit ke Tunjangan. bawah sini kan, di sini dia dominan. Biar nggak kosong ya dia. Kalau nggak ada tunjangan di situ dia pohonnya tuh gini deh. Iya. Ke belakang. Iya. Nggak bagus jadinya ya. Tapi kalau memang saya mau ini masih bisa saya besarkan ya. Iya. Tambah bagus ya. Twin jadinya dia. Enggak ini Oh, akarnya. aja. Oh iya, siap. Kalau di sini juga tambahin lagi satu, bagus juga teman-teman. Bagus kalau bisa kita serasikan Iya. bagus nanti dia. Kayak anaknya lah dia. Ya anaknya ada di sini. Cuman untuk pengejarannya yang lama ya dia. Gampang kalau Gampang ini. sebenarnya ya. Apalagi ini udah ada tunas, Tunas, kemarin ya. kan di sini. Kita Ya. tinggal okulasi saja, Ya. jadi dah. Ya. Jadi Kecil dia soalnya. Cuman di sini itu kita bisa nggak mencarikan dia sinar dulu. iya itu. Itu utamanya dulu. Kalau dapat sinar dia sehat ya. Oh ya, jadi apa namanya? Saya hampir lupa. Jadi pohon itu harus tetap dapat sinar matahari ya, meskipun Ya, yang meskipun seimbang. meskipun pohonnya kecil, tetap dia harus dapat sinar matahari. Kalau nggak dapat sinar matahari, dia nggak bisa jadinya memasak makanannya di daun. Tapi ingat tetap melakukan penyiraman. Jadi soalnya kemarin ada yang nanya di channel saya, dia baru beli pohon ya berapa gitu. Katanya ini harus tetap dapat sinar matahari apa enggak? Ya setiap pohon semua pasti pasti membutuhkan sinar matahari. Tapi ingat itu proses penyiramannya. Kalau nggak disiram nanti kering pohonnya tanpa daunnya. alias kayu kering. alias kering padam mati. Ya begitulah. Jadi itu sedikit sedikit cerita ya dari saya. Ya, semoga bahan ini bisa cukup dijadikan sebuah Inspirasi. ya, inspirasi. Ya siapa tahu teman-teman tuh menemukan kayak akar kayak gini itu kan bisa kita presentasikan seperti Ya. ini. Ya, tapi siapa tahu teman-teman di rumah juga memiliki bahan yang seperti ini, mungkin udah dari dulu nggak jadi, artinya nggak dapat inspirasinya. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi ya. Jadi bisa digarap seperti ini, bisa dikonsep seperti ini. Ini konsep bunjin yang memang sangat sangat susah kita temukan di dunia perbonsaian, dan memang sangat jarang yang yang membuat konsep pohon yang seperti ini, dan yang suka pun nggak semua orang yang suka ya.
Sebenarnya semua orang suka, cuma Ya. dia tidak punya bahan. Punya bahan ya, mencari bahannya sulit. Apalagi kalau kalian budidaya sengaja membuat pohon seperti ini, wih lama sekali. Coba saja saya tebak di masing-masing rumah orang tuh, kalau dia punya bonsai itu, kalau nggak ada ini satu aja, yakin tuh kayak kurang lengkap. Kurang lengkap ya. Karena ini salah satu style yang memang sangat apa namanya? Kalau menurut saya itu sangat istimewa. Istimewa ya. Stylenya dia. Eksklusif ya dia. Musik ya. Nah, panorama alamnya dapat, dari anatomi bonsai juga dapat, dari anatomi manusia. Kalau dilihat dari alur kehidupan manusia juga ada ya, karena dari segi batangnya pun juga berliku, karena kehidupan ini kan banyak berliku-liku. Oke sobat bonsai, nah jadi seperti itu untuk tahap perawatannya sama, insek, penyiraman dan media juga sama. Ini di sini udah pasti pakai pasir malang sama kokopit ya beli ya. Ya. Jadi fungsi kokopit itu adalah kita share aja di sini biar dia bisa menyimpan endapan air, menyimpan sedikit air, Menyimpan air dan menyejukkan media. menjujukkan media. Jadi beliau menggunakan kokopit untuk di saat musim kemarau, misalkan beliau nggak sempat waktu untuk menyiram gitu, jadi kokopit itu udah bisa menjaga kelembaban di dalam media ya beliau. 3 hari itu mampu lah dia. 3 hari ya. 3 3 hari, hari. Sampai 4 hari dia. bisa. Jadi kokopit itu sangat bagus untuk dijadikan media bonsai. Tapi asalkan jangan semuanya dipakai kokopit. Busuk ntar akarnya. Busuk nanti. Nah, untuk insek sama beliau. Insek sama. Insek sama sebulan sekali. Sebulan sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Terus untuk batang tuh sebulan sekali lah. Kita mulai sedikit-sedikit. Mantap. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk perawatan media itu sama semua pohon di sini sama ya beli ya. Sama. Nah jadi ngomong-ngomong ini potnya emang beli yang pilih. Kemarin kebetulan ada ini aja satu. Oh iya. Ya tak pakai aja dulu. Oke sobat bonsai, jadi kalau teman-teman ada yang mau beli pot juga bisa hubungi beliau. Pot stegar juga ada di sini, disediakan di sini. Ya siapa tahu nanti ada yang mau beli pot sama stegar sama bonsainya langsung juga bisa. Langsung aja ke sini. Tinggal hubungi aja. Kalau yang dekat-dekat sini, misalkan rumah-rumah yang dekat-dekat sini, langsung aja datang ke sini ke Jalan Temu Dewi ya. Jalan Ibu Dewi. Jalan Temu Dewi, cariin yang namanya bonsai tropis. Cuman kebetulan beliau belum pasang pelang di depan. Ya nanti aja dulu. Masih cari nama apa namanya? Masih cari reputasi dia. Dan jangan lupa juga singgah ke channelnya. Channelnya apa namanya beli? Bonsai Tropis Bali. Bonsai Tropis Bali ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar bagaimana caranya menggarap pohon dari nol sampai rampung lah, beliau ada videonya di channel YouTube yang namanya Bonsai Tropis Bali. Ya nanti kita bareng aja upload. Oh ya. Biar sekalian teman-teman lihat. Ya. Oke, jadi terima kasih Bli. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman kita. Ya kalau dari saya yang penting tetap semangat. Ya semangat berkarya saja. Tetap semangat berkarya. Dan jangan lupa putus asa gitu. Jangan sampai putus asa. Kalau udah ada ini nggak bisa putus asa. Kan ada yang bilang tetap putus asa, jangan tetap semangat gitu. Ada aja orangnya. Oke sobat bonsai, jadi terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih sama Bli Arek, Bonsai Tropis, Sama-sama. selalu menyediakan tempat dan selalu menyuguhkan kopi di saat kita berbincang-bincang tentang bonsai. Oke, terima kasih. Lumayan mana tuh.